Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Tuhan sudah menyertai, melindungi, dan memimpin kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 5-6. Tertulis demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat naik ke puncak sebuah bukit, seorang ayah berkata kepada anaknya yang masih kecil, yang sudah kelelahan, agar terus berusaha untuk sampai ke atas. Anaknya itu berkata bahwa ia ingin berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan karena tidak sanggup lagi. Sang ayah lalu menggendong anaknya itu dan berjalan menuju ke puncak. Setiba di puncak, anak itu pun turun dari gendongan ayahnya dan melihat pemandangan alam yang mengagumkan. Sebelum tiba di situ, ia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu semangat mengajaknya ke atas. Ia merasa kesal dan menganggap ayahnya memaksa dan tidak pengertian. Tapi setelah sampai, ia menyadari bahwa ayahnya punya maksud yang baik, karena ada hal yang indah yang bisa ia lihat dari situ. Dalam hidup ini, saudara, kita terkadang merasa Tuhan tidak baik kepada kita. Kita menganggap Tuhan tidak pengertian dan tidak mau menolong. Bahkan terkadang kita merasa Tuhan seperti membiarkan kita dalam kesukaran. Padahal kalau kita mengerti maksud dan rencana Tuhan, kita akan bersyukur karena Tuhan yang baik sedang membawa kita dalam rencananya yang indah. Ulangan pasal 29 ayat 5-6 ini mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan itu dan pemeliharaannya atas umatnya begitu sempurna. Ada 3 hal dari ayat-ayat ini yang seringkali merupakan hal-hal yang tidak kita sadari dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Yang pertama, saudara, seringkali kita tidak menyadari betapa Tuhan itu sungguh baik. Ada di antara kita yang sering merasa Tuhan tidak baik. Kita menyalahkan Tuhan, kita mengeluh, menggerutu karena keadaan yang kita alami, dan kita nyatakan Tuhan tidak baik. Tapi dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa selama 40 tahun di padang gurun, kebaikan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas umat Israel. Dalam kesukaran yang mereka alami, tantangan berat yang mereka hadapi, Tuhan selalu memberikan pertolongan dan kelepasan. Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang juga menyertai kita hari ini. Kalau Tuhan pada waktu itu begitu baik, begitu juga Tuhan pada kita hari ini. Ia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kemurahan. Ia adalah Immanuel, Allah kita. Dialah Tuhan Yesus yang baik, yang beserta dengan kita senantiasa. Yang kedua, kita seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Selama 40 tahun di padang gurun, pakaian dan kasut bangsa Israel tidak pernah rusak, dan mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Ini menunjukkan betapa sempurnanya pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel, meskipun mereka ada di padang gurun yang tandus dan keras. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu khawatir atau takut
ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Sebab Tuhan yang menyertai kita, memelihara kita dengan sempurna. Ia selalu ada untuk menolong saudara dan saya. Hal yang ketiga, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memimpin kita dalam rencananya. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memimpin mereka dalam setiap langkah perjalanan. Mungkin bagi sebagian di antara mereka, perjalanan itu kelihatan acak, berputar-putar. Sebagian besar dari mereka tidak mengerti dan bersungut-sungut karena perjalanan berputar-putar di padang gurun itu. Mereka tidak mengerti. Mereka mengira Tuhan tidak punya rencana atas mereka. Padahal Tuhan sedang membawa mereka menuju kepada rencananya yang baik, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal yang sama berlaku buat kita. Tuhan sedang memimpin kita dalam rencananya. Meskipun mungkin kita terkadang tidak mengerti dan kita harus melewati masalah dan kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak menyadari akan hal-hal ini karena lebih fokus pada masalah dan penderitaan yang kita alami. Tapi saat ini, mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur selalu kepada Tuhan yang baik dan percaya sepenuhnya kepadanya. Karena Tuhan sedang membawa kita dalam rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami betapa sering kali kami tidak menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan memelihara kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan Tuhan sedang memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan menyadari akan perkara-perkara ini, sehingga kami dapat selalu bersukacita dan bersyukur dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan bentuk kami menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati kami ya Bapa di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa kami masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada. Dan ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.